Oke ya, kita sampai di pembahasan turunan fungsi inverse. Anda perhatikan di contoh nomor 2 ini kita akan punya apa ini? Oke, fungsinya adalah saya snip biar saya lebih mudah. Ya. Oke, saya letakkan di sini untuk kita kerjakan. Oke, biar kita bisa lebih leluasa ya. Anda perhatikan fx kita adalah x pangkat 5 ditambah x, dan yang diinginkan adalah inverse dari g, maka tentukan g aksen 0. Anda perhatikan fungsi ini adalah fungsi merupakan fungsi polinomial seperti itu. Sedemikian hingga kita akan kesulitan untuk menginverskannya ya. Mungkin kalau fungsi kuadrat atau fungsi akar it's very useful gitu ya, seperti yang kita kerjakan di nomor 1 begitu. Tapi kalau misalkan fungsi yang polinomial seperti ini, jelas kita akan kesulitan untuk mencari inverse-nya seperti itu ya. Sedemikian sehingga kita bisa memanfaatkan sifat dari turunan fungsi inverse untuk menyelesaikan permasalahan ini ya. Kita perhatikan, jadi kita manfaatkan kan kalau kita mencari misalkan G aksen X-nya apa? Oh, berarti 1 per apa ini? 1 per F aksen X. Kan begitu ya. Sedemikian sehingga kita juga bisa memanfaatkan hal ini begitu ya. Sudah, kita cari saja F inverse-nya ya kan. Maka F aksennya ya. Maka F aksen X sendiri akan diperoleh 5X ya kan, pangkat 4 ditambah dengan 1. Begitu. Maka ini implikasi dari sifat ini, turunan dari fungsi inverse ini, maka kalau kita mencari G aksen 0, maka kita juga bisa menggunakan 1 per F aksen 0. Maka F aksen 0-nya berapa? Masukkan saja ya kan, 5 dikali 0 pangkat 4 ditambah dengan 1. Hasilnya adalah 1. Begitu. Sedemikian sehingga kita bisa lanjutkan ke sini ya kan. G aksen 0-nya adalah sama dengan 1 dibagi 1. Sama dengan 1. Sangat mudah ya, dibandingkan dengan kita harus menginverskan terlebih dahulu, kemudian kita mencari turunannya, dan kemudian kita memasukkan X sama dengan 0. Ya, it's very helpful. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan turunan fungsi implisit ya. Jadi kalau terkait dengan yang sebelum-sebelumnya, kita tuh sering banget membahas terkait dengan fungsi eksplisit. Bentuknya itu adalah ya, jadi fungsi eksplisit itu kita bisa nyatakan sebagai sama dengan fx seperti itu ya. Sedangkan ya, jadi ini kita sebut dengan fungsi eksplisit. Tapi kalau bentuknya adalah f ya, x, y, jadi ada x dan y di dalam satu equation ya, atau sebuah pernyataan matematika seperti itu, maka kita sebut dia sebagai fungsi implisit ya. Ini nanti akan sering kita temui, terutama kalau bagi anak instrumensi ini untuk matematika lanjut ini sangat sering ditemuin seperti itu. Perhatikan kita memiliki fungsi 3x kuadrat y ditambah 4y min 2x plus 5 sama dengan 0 ya kan. Jelas dalam hal ini untuk membuat ya, Anda perhatikan kalau bisa saja kita dalam hal ini kita mengubah bentuk fungsi implisit ini menjadi y sama dengan fx. Tentu saja bisa, kemudian kita bisa menurunkannya kalau yang diminta adalah inverse-nya ya. Atau contoh yang lain, fungsi implisit adalah x dikali y min 4 sama dengan 0 ya. Kita juga bisa membuat di sini y sama dengan fx juga bisa. Yang ini juga bisa, tapi ya, Anda perhatikan kalau di sini adalah 3y kuadrat plus x kuadrat min 1, maka fungsi eksplisitnya nanti ada akar-akar ya, bentuknya akan complicated, akan lebih sederhana ketika kita melihat fungsi
implisitnya dibandingkan fungsi eksplisitnya, ya. Nah, perhatikan, ya. Perhatikan, kalau Y bisa diselesaikan, dapat diselesaikan dalam bentuk X untuk mencari turunannya, itu mudah. Yang menjadi masalah adalah, Anda perhatikan bagaimana menentukan turunan Y apabila Y tidak dapat diselesaikan dalam X. Seperti itu. Contohnya nomor 1 ini, ya. Bagaimana kita menyelesaikan dalam X? Seperti itu. Ini jelas. Nah, kalau nomor 1 masih bisa lah kita ubah-ubah seperti itu. Bagaimana dengan yang nomor 2? Dan seterusnya, ya. Oke. Maka kalau yang nomor 2 ini, ya kan, perhatikan Y-nya ini masih merupakan fungsi dari fx. Bentuknya seperti ini. Tetapi jika kita menggunakan aturan rantai, hasilnya gimana? Hasilnya fx-nya kita harus identify dulu, ya. Fx-nya kita identify dulu, kemudian dimasukkan ke sini, kemudian baru diturunkan. It's so terlalu panjang dan kemudian terlalu ribet. Kita manfaatkan saja algoritma daripada turunan fungsi implisit, ya. Yang pertama adalah diasumsikan Y-nya merupakan fungsi yang diferensiabel. Nah, ya. Y ini merupakan fungsi dari X dan dia diferensiabel, artinya dia mempunyai turunan. Yang kedua, turunkan kedua ruas terhadap X dengan mengingat aturan rantai. Aturan rantai dari fungsi komposisi. Anda perhatikan. Nah, yang ini tadi, ini kan berarti kan ada komposisinya, ya, ada komposisi fx di sini, ya. Kemudian, selesaikan dx ke dalam X dan Y seperti itu, ya. Contohnya fungsi eksplisit, selesaikan fungsi eksplisit sebagai berikut, sebagai contoh, ya. Oke, kita akan kerjakan di kelas notebook kita. Saya izin snip. Oke, ini dia. Bagaimana kita bisa menyelesaikan dengan sifat yang dengan algoritma ini, langkah-langkah 1 hingga 3 ini, ya. Kita tulis dulu di sini. Saya page color. Oke, kemudian row lainnya. Oke, ya. Oke, saya akan selesaikan nomor 1 begitu. Warnanya kurang ini, ya. Oke, oke lah, ya. Kita lanjutkan. Kita akan mencari ddx, ya kan, ddx dari x pangkat 3, ya kan, ditambah y pangkat 3 sama dengan 6x y, seperti itu, ya. Langkah-langkahnya apa? Yang pertama adalah diasumsikan y-nya merupakan fungsi x dan dia diferensiabel. Jadi y-nya ini ada fx-nya, ya. Yang kedua, jadi kita menganggap karena y tadi adalah fungsi dari x, maka y-nya ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan aturan rantai, ya. Kemudian kita akan memperoleh y aksennya atau dy dx-nya. Dalam hal ini, dalam penulisan fungsi implisit, kita akan sering menggunakan notasi ddx, ya, ketimbang dengan y aksen seperti itu. Ini untuk memudahkan dan juga untuk
lebih pada membedakan, atau karena notasinya apa ya, notasinya kalau hanya y aksen saja itu kan terlalu simpel, padahal fungsi kita adalah fungsi yang lumayan complicated seperti itu. Oke, kita bisa lakukan. Jadi kanan dan kirinya ya, kalau Anda memiliki fungsi yang implisit seperti ini, kita akan turunkan kedua ruasnya. Jadi kiri diturunkan, yang kanan juga diturunkan ya, dengan dengan melihat y ini sebagai fungsi komposisi. Jadi atau kita bisa melihat y-nya ini sebagai fungsi fx. Y sama dengan apa? fx seperti itu. Ya, oke, kita turunkan saja langsung. Jadi kita akan punya apa ini? X pangkat 3, yaitu X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 sama dengan 6XY. Berarti kita akan menurunkan yang kiri, dx pangkat 3 ditambah y pangkat 3. Saya gunakan notasi yang lain ya, notasi Leibniz. Diturunkan apa? Terhadap x. Yang kanan juga diturunkan terhadap x ya. Sorry ini salah. D 6 XY ya, diturunkan terhadap X ya. Yang kiri ini kan bentuknya penjumlahan ya, maka X pangkat 3 diturunkan terhadap X ya, X pangkat 3 ini diturunkan terhadap X adalah menjadi apa ini? 3 begitu X kuadrat begitu ditambah, ini suku pertama. Sekarang Y pangkat 3 bagaimana? Y pangkat 3 dengan menggunakan aturan rantai, kita turunkan dulu dia terhadap Y. Setelah diturunkan terhadap Y, kemudian kita bisa tulis di sana dy dx-nya. Jadi contohnya begini nih. Dengan menggunakan aturan rantai ya, karena tadi kita sudah menganggap Y ini adalah sebagai fx seperti itu. Kita turunkan dulu dia terhadap Y pangkat 3 diturunkan terhadap Y, hasilnya adalah 3Y kuadrat begitu dikali dengan apa? dy dx ya. Yang sebelah kanan ya, Anda perhatikan ini apa ini? Perkalian. Turunan dari perkalian, hati-hati ya kan, kalau perkalian itu kita punya apa kemarin F kali Y, atau Anda mungkin terbiasa dengan U dikali F V begitu. Maka turunannya akan menjadi apa? U aksen V ditambah dengan U V aksen. Sama yang ini juga begitu ya. Kita bisa selesaikan 6x, mungkin 6x kita anggap sebagai U dan Y-nya adalah sebagai V, maka hasilnya akan menjadi 6 dikali Y ya, V-nya adalah Y ditambah dengan U V aksen. U-nya adalah 6x dan V aksennya adalah Y aksen atau dy, kita bisa tuliskan juga sebagai dengan dy dx. Ya. Nah, dari sini sudah nampak ya, di sini ada d dx, di sini juga ada d dx ya. Kita kumpulkan dia di sebelah kiri. Ya, Anda perhatikan di sini kita bisa gunakan, kita kumpulkan nih 3y kuadrat d dx begitu. Saya tuliskan, nanti saya kumpulkan dulu dengan yang ini. Atau bolehlah saya tulis lagi ya, d dx ditambah apa nih? 6x. Sorry. 6x. Ya, ditambah 6x dikali dengan d dx begitu, sama dengan yang tidak ada d dx-nya kita letakkan di sebelah kanan, yaitu ini 3x kuadrat ditambah dengan 6y. Ya. Bu, masih ada y-nya? Iya, betul, masih ada y-nya ya. Kemudian kita keluarkan d dx-nya jadi apa nih? 3y kuadrat itu ditambah 6x ya dikali dengan apa ini? D dx sama dengan 3x kuadrat ditambah dengan 6y ya. Hasilnya akan menjadi d dx
sama dengan 3x kuadrat plus 6y dibagi dengan ini ya, 3y kuadrat plus 6x. Ya, it's done. Ya, itu kemudian Bu, kalau yang contoh nomor 2 bagaimana? Ya, contoh nomor 2 gimana? Contoh nomor 2, oke. Saya akan snip. Saya izin snip sebentar ya, nomor 2. Oke. Untuk memudahkan saya menulis. Oke, ini ya sama caranya dengan yang tadi ya. Kita akan turunkan di kiri sama dengan juga kanan, sisi kanan dan juga sisi kiri kan sama-sama kita turunkan terhadap x ya. Kalau yang nomor 2 ini sebelah kanan ruas ini sangat mudah sekali karena hanya x saja. Tapi bagaimana dengan yang ini? Ya, dengan yang ini. Nah, perhatikan, Anda ingat-ingat lagi terkait dengan fungsi komposisi yang tadi saya jelaskan ya. Di sini kita bisa menggunakan fungsi komposisi, kita bisa anggap x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 ini merupakan fungsi u, kan begitu ya. Sedemikian hingga kita bisa menggunakan aturan rantai langsung saja. Mungkin misalkan bagi yang mungkin belum begitu ke turunan fungsi komposisi ya, misalkan u sama dengan x pangkat 3 ditambah dengan y pangkat 3 ya, maka du-nya apa? Du per dx-nya apa? Du per dx-nya adalah 3x pangkat 2 ditambah dengan, pakai aturan rantai lagi, ini 3y kuadrat dikali dengan, sudah ya, 3y kuadrat dikali dengan apa? dy dx. Jangan lupa ini ya. Ini aturan rantainya ya. Jadi kalau kita menganggap ini sebagai fungsi apa ini? U pangkat 4 sama dengan x ya kan. Kemudian kita bisa menggunakan turunan dari u, hasilnya adalah seperti ini ya. Maka sekali lagi fungsi implisit ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan algoritma yang ada di yang sudah saya jelaskan di sini ya. Oke. Yang luas kiri berarti bisa diselesaikan dengan apa ini? Ya sudah, kita masukkan saja, berarti 4 kan gitu. 4 dikali apa ini? 4 dikali u pangkat 3 kan begitu kalau menggunakan aturan fungsi komposisi ya kan. 4 u pangkat 3 dikali dengan du per dx-nya kan begitu. Dikali dengan du per dx sama dengan x-nya diturunkan terhadap x sama dengan apa? 1. Sudah, kita masukkan saja, berarti 4 u pangkat u-nya tadi apa ini ya? Adalah x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 pangkat 3 lagi ya kan? Kemudian dikali dengan du per dx ya. Du per dx-nya apa? Du per dx-nya adalah ini. Ini du per dx-nya ya. Jadi kalau kan ini menggunakan aturan. Nah, du per dx-nya apa? Ini dia. Hasilnya adalah apa itu? Dikali dengan 3x kuadrat ditambah 3y. Ada di dx-nya di sini, hati-hati, sama dengan 1. Ya sudah, kalau gitu gimana nih? Tinggal mengubah ke dalam bentuk dy dx. Mana nih kalau mengubah dalam bentuk dy dx? Misalkan di sini masih ya. Kalau yang mau pelan-pelan bisa pelan-pelan nih mengerjakannya. Berarti masih berapa nih? 1 per 4 x pangkat 3 ditambah y pangkat 3. Jadi dy dx-nya ini bisa kita kurangkan dengan ini kemudian dibagi dengan ini ya.
kalian bisa kerjakan sendiri mungkin ini. Saya tuliskan lagi. Bu, ribet Bu? Iya, ribet. Tuh ya. Apa nih? Dikurang berapa nih? 3x kuadrat. Dibagi dengan 3y. Berarti di sini saya bisa, di sini saya kasih 3y, di sini saya kasih. Nah, boleh. Berarti nanti hasilnya akan sama dengan 1/12y x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 min 3x kuadrat per 3y. Nah, ini dx kita. It's done. Ya. Oke, mungkin itu dulu pertemuan kita, pembahasan kita terkait dengan fungsi implisit. Terima kasih banyak. Kita ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.